Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita lanjutkan kegiatan belajar kita. Pada kali ini kita akan mempelajari tema kedua. Kemarin tema 1 sudah selesai, kita lanjutkan tema kedua dengan tema selalu berhemat energi. Nah, mengapa tuh anak-anak kita harus berhemat energi? Pasti ada alasannya. Tidak mungkin sesuatu itu dilakukan tanpa alasan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan nanti kalian bisa mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif, kemudian mengetahui pemanfaatan sumber energi sebagai media atau sarana untuk mensejahterakan masyarakat di tingkat kabupaten ataupun provinsi. Dan juga yang terakhir adalah kalian bisa menggali informasi yang didapat dari teks lisan, tulis ataupun visual. Anak-anak sekalian, sebelum kita mengetahui apa itu bagaimana cara berhemat energi, kita alangkah baiknya kita mempelajari dulu sumber energi. Dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita membutuhkan energi. Tapi energi itu apa sebenarnya anak-anak? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau melakukan pekerjaan. Kita bisa melakukan menyapu lantai, kita bisa menggaruk-garuk bagian yang gatal di tubuh kita. Itu semua karena apa? Karena kita memiliki energi. Dalam kehidupan sehari-hari, energi yang sering kita manfaatkan adalah energi matahari. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Ini ya. Kemudian matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Kalian perhatikan gambarnya seperti yang ada di depan kalian. Contoh pemanfaatan matahari sebagai sumber energi. Panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Jadi air yang ada di laut ini, di danau ataupun di perairan, itu nanti akan naik kemana? Ke atas. Nah, namanya adalah evaporasi. Nguap, ngumpul, jadilah awan. Awan-awan ini nanti akan digiring ke tempat di mana yang sudah ditentukan oleh Allah untuk apa? Untuk hujan. Akhirnya turunlah hujan di daerah yang sudah ditentukan oleh Allah. Panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Nah, itu tadi manfaatnya matahari sebagai sumber energi. Bagaimana kalau di bumi ini tidak ada matahari? Kalian bisa bayangkan betapa dinginnya. Terus kemudian tanaman-tanaman akan layu karena tidak bisa memanfaatkan energi panas matahari. Nah, ini contohnya pemanfaatannya. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Ini biasanya dibuat untuk gereh ya. Kemudian cahaya matahari bisa menerangi permukaan bumi. Cahaya matahari juga dimanfaatkan untuk fotosintesis. Jadi tumbuhan itu anak-anak, tumbuhan itu sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Masih ingat fotosintesis itu apa? Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan sendiri oleh tumbuhan menggunakan cahaya matahari. Nanti yang dihasilkan adalah apa? Zat makanan dan oksigen. Makanya ketika siang hari atau pagi hari itu tiduran di
bawah pohon itu sangat sejuk, sangat enak. Karena apa? Karena pada siang hari tumbuhan itu menghasilkan O2 atau oksigen. Sedangkan pada malam hari sangat tidak disarankan tiduran di bawah pohon. Kenapa? Karena nanti rebutan oksigen. Pada malam hari tumbuhan itu akan memanfaatkan oksigen. Kalau kalian melihat pada mal-mal atau rumah-rumah modern atau mungkin perusahaan-perusahaan, kalian akan melihat panel surya. Apa itu panel surya? Panel surya itu adalah alat yang digunakan untuk apa? Mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Panel surya ini. Biasanya apa? Biasanya digunakan di pabrik-pabrik atau mungkin ada beberapa tempat yang sering oglangan. Biasanya menggunakan panel surya. Nah, itu tadi adalah informasi-informasi yang menceritakan tentang apa? Tentang sumber energi. Informasi-informasi itu sebetulnya bisa kita olah dengan mudah, anak-anak. Yaitu menggunakan apa? Menggunakan peta pikiran. Apa toh mengolah informasi itu? Mengolah informasi itu adalah mengolah sumber data. Jadi semua informasi tadi sumbernya dari mana itu, baik berupa gambar ataupun teks, menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Jadi informasinya masih berserakan. Kemudian kita susun biar informasinya lebih jelas, baik gambar ataupun teks itu kita kumpulkan jadi satu, kita susun, kemudian menjadi lebih enak dibaca orang lain. Cara mengolahnya salah satunya adalah dengan membuat peta pikiran. Masih ingat toh peta pikiran itu apa? Ya, bagan-bagan itu ya, bagan-bagan yang digunakan untuk mempermudah kita belajar. Bagan-bagannya sudah banyak yang bagus kemarin. Yang kemarin masih menggunakan kertas bekas, jangan diulangi ya. Jangan diulangi karena itu digunakan untuk mempermudah kalian belajar. Jadi jangan asal-asalan menggunakan kertas bekas. Atau mungkin kertas bekas apa, ada tulisannya di belakangnya, itu sangat tidak bagus. Nah, sekarang perhatikan informasi dari Ustadz ini tentang minyak bumi. Minyak bumi itu adalah termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi, di dalam situ. Kemudian diperoleh melalui proses penambangan. Dan persediaannya pun sangat terbatas. Kalau kalian pernah melihat itu di laut-laut itu sering sekali. Harus digunakan secara hemat karena tidak bisa diperbaharui minyak bumi itu. Nah, ini contohnya. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Kemudian sisa hasil pengolahan minyak bumi itu berupa parafin, plastik, dan aspal. Nah, ini ya, plastik dan aspal. Dari informasi ini nanti kita bisa buat peta pikiran anak-anak. Peta pikirannya itu berfokus tentang minyak bumi. Apa saja minyak bumi? Minyak bumi, terus apa lagi? Dari mana asalnya? Kemudian apa lagi? Bagaimana cara mendapatkannya? Terus apa saja hasilnya? Itu adalah peta pikirannya. Sekarang kita buat bagannya ya. Nah, ini minyak bumi. Kemudian apa nih? Sini. Asal minyak bumi dari mana? Kemudian cara memperolehnya bagaimana? Hasil olahannya apa saja? Ini ya. Di sini semua. Ini peta pikiran namanya, bahan bakar, parafin,
plastik, kemudian aspal, itu adalah hasil-hasil dari minyak bumi. Kalau ditanya asal dari minyak bumi, asal minyak bumi itu dari mana? Dari sisa-sisa apa? Sisa-sisa hasil pelapukan makhluk-makhluk hidup terdahulu. Jadi makhluk-makhluk hidup terdahulu itu zat-zat sisanya itu jadi minyak bumi. Cara memperolehnya bagaimana? Dengan salah satunya adalah teknik pengeboran. Biasanya di daerah-daerah tertentu, atau kalau seringnya kita lihat di mana kilang minyak bumi? Di laut, ya betul, di perairan ya, di lautan, di tengah laut. Biasanya di situ dilakukan pengeboran. Minyak bumi ini anak-anak salah satu bahan bakar yang paling sering digunakan, salah satu sumber energi yang sering digunakan. Oleh karena itu kita harus hemat. Dan minyak bumi ini adalah sebutannya adalah apa? Emas hitam. Karena sangat berharga di bumi ini. Banyak manfaatnya. Salah satunya sebagai bahan bakar. Semua orang butuh bahan bakar untuk pabrik, untuk motor, untuk mobil, untuk pesawat terbang, macam-macam. Untuk pembuatan jalan menggunakan aspal, macam-macam ya. Selain minyak bumi, ternyata ada sumber energi lain yang apa? Yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, yaitu sumber daya yang berasal dari apa? Dari tumbuhan. Di antaranya adalah jagung. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan merupakan sumber energi juga. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung juga dimanfaatkan di beberapa daerah tertentu sebagai bahan makanan pokok pengganti nasi. Kalau di Purwodadi itu ada nasi jagung. Di Solo juga ada sebenarnya. Di Purwodadi nasi jagung dengan sayur bayam dan sambal terasi. Juga bisa dimanfaatkan jagung ini sebagai apa? Bahan kerajinan. Pembuatan apa? Yang itu loh. Benik-benik itu, kayak benik-benik meronce apa-apa itu ya. Biasanya kerajinannya menggunakan jagung. Nah, dari situlah nanti masyarakat bisa apa? Bisa memanfaatkan jagung ini, salah satunya lah ya, sebagai apa? Media, sebagai sarana untuk mensejahterakan kehidupan mereka. Yaitu dengan apa? Dengan dijual makanannya atau dijual hasil kerajinannya, atau mungkin dijual hasil panennya jagung. Sebenarnya selain jagung juga banyak. Di antaranya apa? Eceng gondok itu juga biasa digunakan untuk kerajinan. Itu juga merupakan sumber daya alam dan bisa digunakan sebagai media untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan dijual padi, tomat, macam-macam, kayu, kemudian daun pisang. Itu semua adalah sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia.